Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Kau beri Ibu di surga. Seorang Ibu yang care, peduli, memperhatikan, bahkan tidak menghendaki kami semua binasa. Maka Dia mengingatkan kita dalam berbagai macam penampakan, supaya kita terus berdoa untuk keselamatan manusia. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini adalah Hari Raya Maria diangkat ke surga. Sebetulnya besok tanggal 15, tetapi demi umat, demi alasan pastoral, maka dirayakan hari ini, supaya kita mengingat bahwa kita adalah manusia ilahi. Hidup kita bukanlah di dunia ini. Hidup kita bukan hanya sementara. Hidup kita abadi. Hidup kita kekal. Maka itu yang harus diingatkan kembali kepada umat, supaya melihat jauh ke depan. Eskatologi jauh ke depan. Bukan hanya selama kita masih hidup di dunia, mungkin 90 tahun. Tapi lebih daripada itu, setelah kematian ada kehidupan abadi yang tak bisa kita ubah lagi, kecuali oleh belas kasihan Tuhan. Karena itulah maka hari ini kita diingatkan bahwa panggilan kita adalah surga. Bukan di dunia ini. Bukan apa yang kita alami di dunia ini, sehebat apapun, ya, setulus apapun, sekaya apapun, semulia apapun. Tempat kita dunia hanyalah transit menuju ke surga. Kesadaran kita akan surga ini saya kira perlu kita sadari sungguh-sungguh. Ya, karena dengan kesadaran itu maka kita melangkah ke depan. Kita meloncat ke depan. Kita meloncat kepada, bukan ke depan hanya masa depan, tetapi melompat ke kehidupan kekal, kepada keselamatan, keabadian. Dan itulah yang dicurahkan, dijanjikan kepada Maria dan kepada kita semua. Kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati. Meski kamu mati, kamu tetap hidup. Dan ini suatu jaminan yang kuat bagi kita, yang Tuhan nyatakan, janjikan kepada kita yang percaya dan beriman kepada Yesus. Nah, untuk itu Maria memberikan teladan kepada kita. Teladannya apa? Teladannya adalah bahwa kita harus ikut serta dalam karya keselamatan Allah itu. Panggilan kita bukanlah untuk diriku sendiri, tetapi panggilan kita untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Bunda Maria diselamatkan, ditebus, dan dia juga dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik sekali lagi, menyelamatkan juga manusia, mendoakan dunia, mendoakan manusia. Dalam doa Salam Maria, Bunda Maria mendoakan kita sampai ke hidup yang kekal, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria mendoakan kita sekarang dan waktu kami mati. Amin. Coba lihat. Dan itulah peranan Bunda Maria di dalam kehidupan kita, yaitu ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Nah, saya mau mengatakan apa arti ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Adalah kehidupanku sekarang ini, entah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, haruslah kupersembahkan, kuserahkan demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi apapun juga, nggak perlu yang besar-besar, nggak perlu yang hebat-hebat, yang kecil-kecil. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus tidak pernah melakukan hal-hal yang besar, tapi dia mendoakan karya misi di dunia menjadi pelindung misi, meski dia tinggal di biara tertutup. Dia hidup di biara tertutup dengan mencintai
sesama susternya, bahkan ada suster yang galak pada dia, tetap dia cintai. Dia mengalami pergulatan batin untuk menyerah kepada kesakitan penderitaan yang ia alami. Dan dia persembahkan semua segala itu, hal yang sederhana, yang kecil, yang tak ada artinya. Anda memasak, Anda mencuci, Anda mengasuh anak, mengasuh suami, istri, anak, siapa saja. Anda bekerja di pasar, Anda bekerja di toko. Persembahkanlah itu demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Itulah bagaimana kita menyiapkan surga kita dengan melakukan hal-hal dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dan terus mendoakan. Mendoakan ketika kita mengalami kesulitan dengan orang tertentu, orang A, suami atau istri atau anak-anak, kita selamatkan jiwanya dengan mendoakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tersebut? Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, surga itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang jauh, tetapi surga itu di dunia sekarang ini, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh cinta, ketika kita melakukan segala sesuatu yang sederhana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk orang lain, untuk siapapun juga. Maka saudaraku terkasih, mari Bunda Maria sekali lagi mendapat karunia besar karena ikut serta dalam karya keselamatan Yesus. Dia mengandung Yesus, mengatakan ya. Setiap kali Yesus, setiap kali Allah menawarkan sesuatu yang baru, dia mengatakan ya. Terjadilah padaku menurut perkataan. Ketika dia mengalami kesulitan melahirkan Yesus di kandang, ya dalam penderitaan itu. Ketika dia harus pergi ke Mesir karena mau dibunuh oleh Raja Herodes, ya. Jadi ya kepada kehendak Tuhan itu jawaban kita untuk selalu melakukan yang baik. Jadi melakukan segala sesuatu yang baik demi aku, demi orang lain, demi istri, suami, anak, orang lain, siapapun juga. Itulah kita menciptakan surga di dunia ini. Memelihara anak-anak kita sedemikian rupa. Mendidik anak-anak kita, anak-anak Asmika yang kecil, yang sederhana. Saya minta Anda sekali lagi memberi perhatian kepada pendidikan iman anak-anak kecil kita. Anak-anak remaja kita, anak-anak pemuda-pemudi kita. Berikan pendidikan iman yang sungguh-sungguh dalam sehingga mereka mengerti untuk selalu menciptakan nilai-nilai surgawi dalam hidup sekarang ini, di saat ini. Ajak mereka bahwa hidup itu bukan hanya sekedar menjalankan apa yang sekarang ini, tapi ada efek surgawi, ada efek keabadian. Keabadian bahagia abadi kekal, tapi juga bisa neraka kekal. Konsekuensi dari apa yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun untuk kemuliaan Allah yang lebih besar, untuk kebaikan manusia yang lebih besar. Saudara, kita semua merayakan Ekaristi itu bukan hanya sekedar saya senang, saya tidak. Yesus sampai sekarang menyelamatkan seluruh manusia lewat Ekaristi. Dan Anda mendoakan pastor, suster, umat, siapapun. Dan itulah artinya ikut serta dalam karya keselamatan. Dan memang secara khusus, seringkali secara khusus kita dipanggil untuk menyumbangkan sesuatu yang khas yang Tuhan berikan kepada saya. Misalnya ketika kita menderita, terus menderita dengan problem yang sama, dengan situasi yang sama, mungkin Tuhan mau memakai kita untuk mendoakan diriku sendiri, mendoakan orang lain, mendoakan siapa saja secara khusus. Mungkin itu yang harus kita tekankan. Jadi ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan, itu adalah langkah kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mendoakan orang-orang yang sulit sekalipun.
Dan itu banyak contoh yang kita bisa lihat bahwa penderitaan itu menyelamatkan manusia. Jangan lupa, Yesus menyelamatkan kita karena salib. Bukan karena salib, ya. Nah, salib dan kebangkitan. Kebangkitan hanya mungkin karena salib. Maka mari kita rangkul salib, kita peluk salib. Saya sangat terpesona dengan lukisan Santo Fransiskus Assisi yang merangkul salib. Dan itulah salib Yesus, dan Yesus merangkul juga Santo Fransiskus Assisi. Semoga Anda dan kita mempersiapkan surga dengan memberikan dunia sekarang ini cinta, kasih, damai, ya, ikut serta dan rela ikhlas memanggul salib untuk orang lain, untuk siapapun, juga untuk diriku. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Bunda Maria meneguhkan perjalanan hidup kita untuk tetap bertahan juga dalam penderitaan. Tuhan memberkati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.